Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasrina Putri dengan NPM 2408260149. Baiklah, tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang blok BSO1 yang dimana saya mengambil topik yaitu sistem respirasi. Nah, pembahasan pertama kita bahas yaitu pengertian dari sistem respirasi terlebih dahulu. Nah, sistem respirasi adalah sistem di dalam tubuh untuk manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, oksigen yang dihirup sangat penting karena digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Sementara karbon dioksida adalah limbah dari proses metabolisme yang harus dibuang karena bisa bersifat racun jika menumpuk di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu tentang jenis-jenis pernapasan di dalam tubuh kita. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pernapasan eksternal, pernapasan internal, dan pernapasan seluler. Nah, yang pertama kita masuk dulu pernapasan eksternal, yaitu pertukaran gas untuk udara antara udara di paru-paru dan darah di kapiler paru-paru. Nah, di sini oksigen itu masuk ke darah dan karbon dioksida itu keluar dari darah. Nah, selanjutnya kita masuk pernapasan internal, yaitu pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Oksigen dari darah masuk ke sel, sedangkan karbon dioksida dari sel masuk ke darah untuk dibuang. Selanjutnya itu pernapasan seluler, yaitu proses yang terjadi di dalam sel, yang dimana oksigen digunakan untuk membakar zat makanan seperti glukosa. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan energi. Yang ketiga itu proses respirasi. Nah, proses respirasi itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama inspirasi, yang kedua itu pertukaran gas, dan yang ketiga itu ekspirasi. Nah, yang pertama itu inspirasi, yaitu menghirup. Itu adalah saat otot diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya itu pertukaran gas yang terjadi di alveolus paru-paru, tempat oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke paru-paru. Yang terakhir yaitu ekspirasi, yaitu menghembus. Adalah saat diafragma relaksasi dan rongga di dalam dada itu mengecil sehingga udara yang mengandung karbon dioksida itu dikeluarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang keempat ada pengaturan pernapasan. Nah, pernapasan kita ini perlu kita perkirakan terus-menerus karena sudah diatur otomatis oleh medula oblongata, yaitu bagian dari otak, dan medula oblongata akan mendeteksi kadar karbon dioksida di dalam darah. Nah, jika kadar CO2-nya itu terlalu tinggi, maka medula akan mengirim sinyal ke otak pernapasan untuk mempercepat laju pernapasan. Nah, tujuannya untuk segera membuang CO2 dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, organ-organ penyusun sistem respirasi. Ada banyak ya, salah satunya ada hidung, ada faring, ada laring. Nah, kita masuk dulu yang pertama yaitu hidung. Nah, hidung itu yaitu tempat pertama udara itu masuk dan juga berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Selanjutnya ada faring, yaitu saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke tenggorokan. Yang ketiga ada laring, yaitu dikenal sebagai kontak suara dan berfungsi untuk menghasilkan suara dan mengarahkan udara ke trakea. Nah, selanjutnya ada trakea, yaitu saluran udara utama menuju paru-paru dan dilapisi oleh silia dan lendir untuk menyaring kotoran. Nah, yang keempat ada bronkus, yaitu cabang dari trakea yang membawa udara ke masing-masing paru-paru. Yang kelima ada paru-paru, yaitu organ utama tempat pertukaran gas menjadi mengandung banyak alveolus, yaitu kantong udara kecil yang kaya kapiler darah. Selanjutnya ada diafragma, yaitu otot besar di bawah paru-paru yang berperan penting di dalam proses inspirasi dan ekspirasi dengan mengatur volume rongga dada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
beserta ini referensi yang saya dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.